Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih dapat merasakan kehidupan di dunia, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Dalam kehidupan ini terkadang kita mempunyai hajat-hajat yang boleh dikatakan sangat besar. Hajat yang sesuatu yang kita inginkan, akan tetapi sampai saat ini belum terkabulkan misalnya. Nah maka kita bisa untuk membaca Yasin Fadilah yang insya Allah akan saya terangkan nantinya. Banyak persoalan-persoalan yang terkadang mudah bagi orang, tapi bagi kita ya sangat sulit. Semisal berhajat ingin mendapatkan jodoh istri, ingin mendapatkan suami dan lain sebagainya, ingin beli rumah, ingin lain sebagainya. Sudah beberapa amalan kita amalkan, akan tetapi belum juga antum bisa mencoba mengamalkan Yasin Fadilah ini dengan keyakinan. Dan perlu kita garis bawahi, artinya membacanya harus benar. Karena banyak orang yang beramalan setelah dikoreksi, setelah kita koreksi, dia membacanya saja salah. Nah, otomatis kalau kita membaca salah, artinya pun menjadi salah. Kalau kita membaca benar, insya Allah ditambah keyakinan, akan cepat hajat-hajat yang kita inginkan akan cepat terkabul. Adapun di dalam kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili 169 disebutkan kaifiyah atau tata cara membaca Yasin Fadilah. Beliau mengutip dari sebagian ulama sebagai berikut: membaca lafaz Yasin 7 kali ketika sampai pada bacaan firman Allah zalika ta'dirul azizil alim diulang 14 kali. Ketika sampai pada bacaan firman Allah salamun qaulam mir rabbir rahim dibaca 16 kali. Awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhumislahum bala bala diulang 14 kali. Setelah itu dilanjutkan sampai akhir surah. Nah, berdasarkan kaifiyat tersebut, maka yang dimaksud bacaan yang harus diulang 14 kali terdapat di ayat 38. Jadi di sini langsung saya bacakan ayat-ayat yang harus diulang. Ayat-ayat yang harus diulang tadi terdapat pada ayat ke-38, yaitu wasamsu tajril mustaqril laha zalika ta'dirul azizil alim. Itu dibaca 14 kali. Setelah itu yang kita ulang di sini ayat 59, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu kita ulang sebanyak 16 kali.
Setelah itu yang kita ulang lagi ayat 81. Ayat 81 itu awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu kita ulang sebanyak 4 kali. Saya ulangi lagi ayat 81. Awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu diulang 4 kali. Jadi ada tiga ayat yang kita ulang. Saya ulangi lagi. Yang pertama ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Itu dibacanya 14 kali. Nah, setelah itu ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu diulang 16 kali. Nah, setelah itu kita di ayat 81, awalaisallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu diulang 4 kali. Nah, jadi kita membacanya dari awal bila sampai ayat itu, maka kita ulang sesuai dengan petunjuk tadi. Nah, insya Allah kalau kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, insya Allah keinginan kita itu akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keutamaan membaca Yasin Fadilah banyak sekali. Salah satunya adalah akan diampuni dosa-dosa sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut. Barang siapa membaca Yasin di hari dan malam Jumat dengan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Asbahani. Nah, jadi kalau kita, sekali lagi saya ulangi, kalau kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan yang lumayan besar, yang barang tentu kita sangat mengharapkannya, maka kita saya anjurkan membaca Yasin Fadilah. Selain itu, kita tetap membaca salawat, istighfar, basmalah. Ya, artinya kita tetap bersalawat, tetap istighfar, tetap baca basmalah. Itu minimal 1000 kali salawat, istighfar. Artinya semampu antum. Artinya kenapa saya mengatakan minimal ini, saya terkadang sering menginikan, oh saya mampu segini, antum harus mampu juga segini. Akan tetapi kalau misalnya antum tidak mampu, ya semampu antum. Artinya jangan sampai kita tidak bersalawat dalam satu hari, jangan sampai kita tidak beristighfar satu hari, dan jangan sampai kita segala sesuatu yang kita kerjakan yang baik, jangan sampai kita ketinggalan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkadang bukan berarti
saya memberatkan harus sekian, sekian, sekian. Artinya semakin kita ingin menggapai sesuatu keberkahan di dunia, semakin kita galakan bersalawat. Nah, saya ulangi lagi, keberkahan di dunia itu, ingat, bukan hanya tersandar pada harta, benda, uang. Termasuk kita sehat ini suatu keberkahan di dunia. Termasuk anak kita mau belajar di pondok pesantren, anak kita mau belajar di madrasah, itu keberkahan di dunia. Termasuk kita, harta benda yang Allah berikan kepada kita juga termasuk harta dunia, artinya termasuk keberkahan di dunia. Dan yang paling pasti artinya kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, yang barang tentunya apabila mendapatkan syafaat, insya Allah kita mendapatkan surga di akhirat. Maka daripada itu, yuk kita beramalan, yuk kita memperbanyak amalan-amalan kita, membaca salawat, membaca istighfar, membaca basmalah. Apabila ada kesempatan, yuk kita sekali-sekali membaca Yasin Fadilah ini. Yasin Fadilah ini artinya kita baca dari awal, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Tapi yang seperti saya jelaskan tadi, di ayat-ayat tertentu itu ada pengulangan-pengulangan, dan insya Allah ayat-ayat yang diulang tadi akan saya tuliskan di deskripsi video ini agar kita tidak salah dalam hal pengamalannya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.